Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu, teman-teman sekalian, kita kembali lagi ke seri pengelolaan data indikator TPB terkait dengan KLHS, RPJPD maupun RPJMD pada level kabupaten. Sekarang kita sudah masuk ke seri keempat. Seri keempat ini akan membahas bagaimana analisis data indikator TPB terkait dengan pilar, jenis urusan, dan pada setiap OPD secara dinamis, dan betul-betul kita tidak menyentuh database-nya, tapi kita hanya bekerja pada user interface yang kita bikin, meskipun user interface-nya sangat sederhana. Baik, untuk lebih tepatnya mari kita lihat secara bersama-sama. Kalau pembahasan sebelumnya kan kita sudah sampai di sini, bagaimana mengkategorisasi dan bagaimana menghitung gap-nya, ya kan? Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana data yang sudah disimpan di dalam database ini bisa kita kelola secara lebih mudah. Nah, sebelumnya saya sudah pernah tunjukkan bagaimana data yang masuk kemudian dianalisis dan diklasifikasi berdasarkan tujuan TPB-nya. Nah, ini adalah sebuah template, kalau seperti yang saya sebutkan pada seri sebelumnya. Nah, hanya template ini diisi data langsung dari data langsung yang ada pada database yang dikelola berdasarkan dua form ini saja. Jadi kita tidak perlu ngutak-ngatik di sini. Kemudian dari sini kita membuat grafik-grafik yang dibutuhkan. Misalkan kategori indikator TPB atau SDGs, kemudian dalam bentuk grafik batang, kemudian kalau kita mau lihat presentasinya dalam bentuk grafik pie seperti ini, atau kita hanya mau melihat pada jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target, kemudian yang sudah dilaksanakan belum mencapai target, kemudian yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target, dan yang tidak ada datanya. Ini bisa kita lihat, atau kita bisa lihat juga jumlah indikator yang sudah dilaksanakan. Grafik-grafik ini sebenarnya dibuat dari sini secara manual. Namun kalau ini sudah dibuat seperti ini kan karena dia terikat dengan data di sini, dan data di sini sifatnya dinamis, sangat bergantung dari input data dan kategorisasi ini, sehingga di sini juga kita tidak direpotkan lagi untuk selalu membuat atau mengubah-ubah grafik yang sudah kita buat sebelumnya, sehingga lebih efisien dalam pengelolaan dan analisis datanya. Kemudian yang terkait dengan pilar pembangunan juga sama. Nah, datanya juga terikat dengan database-nya, bisa kita lihat dari sini kan. Kemudian kan hanya ada 4 pilar pembangunan, maka ini saya hardcode saja di sini, langsung saja menuliskannya secara manual di sini. Yang di sini yang kita kaitkan dengan database-nya. Buat apa kita kaitkan database-nya? Misalkan kita mau membuat grafik secara dinamis seperti ini, sehingga tinggal kita pilih berbasiskan pilarnya. Jadi kalau saya pilih sosial, maka data sosial yang keluar. Kalau saya pilih ekonomi, ekonomi yang keluar. Kalau saya pilih lingkungan, lingkungan yang keluar. Kalau saya pilih hukum dan tata kelola, maka hukum dan tata kelola yang keluar. Ini juga tentu mengikuti
dinamika dari data yang diinput dari form sebelumnya. Hal yang sama juga yang terkait dengan OPD ya. Jadi di sini kita bisa lihat matriks pengklasifikasian dari capaian indikator TPB yang ada di setiap OPD. Nah, jadi setiap OPD semaksimal mungkin bisa menunjukkan atau bisa menginput data-datanya, karena dari sinilah akan kelihatan bagaimana kinerja daripada setiap OPD. Kalau itu tidak dilakukan secara maksimal, nah pada saatnya nanti penyusunan RPJPD dan RPJMD kan akan kelihatan mana OPD yang tidak berpartisipasi secara optimal. Saya kira itu yang perlu ditekankan. Makanya apa yang ditampilkan di sini menunjukkan kinerja dari setiap OPD. Sama dengan pilar pembangunan tadi, di sini juga bisa kita keluarkan grafiknya secara dinamis. Jadi kalau kita pilih dinasnya, maka keluar grafik-grafiknya. Dengan demikian, kita tinggal men-chapter saja ini, mengcopy saja yang ini untuk masuk di laporan. Ya. Kalau dibutuhkan pada setiap OPD, karena di Juknis itu ada bab yang membahas per OPD. Nah, sehingga untuk detailnya kita bisa munculkan data-datanya seperti ini. Nah, ini ada yang capai indikator pada setiap OPD secara keseluruhan. Kemudian ada yang kita bagi berdasarkan ABCD tadi. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, dan ini adalah D-nya. Nah, saya hanya mau menunjukkan pada kesempatan ini bagaimana kalau datanya berubah. Betulkah di sini juga ikut berubah? Ya bisa saja. Misalkan kita ambillah dinas sosial di sini 3 dan 5 ya. 3 yang sudah dilaksanakan dan mencapai target, 5 yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target. Misalkan kita ambil di kategorisasi ini dinas sosial, misalkan ambil 121 bintang. Nah, 121 bintang kita cari, ternyata ini kan B. Berarti kalau B di OPD itu kan masuk di sini, masuk bagian dari 5 itu. Kalau ini kita ganti dengan A, misalkan baru disimpan, maka mestinya di OPD ini di sini berkurang, kemudian di sini bertambah kan? Karena dari B ada satu indikator yang tadinya B berubah menjadi A, ya kan? Berarti di sini yang tadinya 99 menjadi 100 kan? Kemudian yang lain juga akan mengikut, termasuk grafik-grafik yang ada di bawahnya. Mari kita buktikan. Kalau ini saya simpan menjadi A, kan semula ini kalau kita lihat dia B ya. Nah, ini kalau kita simpan menjadi A kembali, kemudian kita simpan, dan ini berhasil disimpan, maka di OPD itu berubah. Yang tadinya di sini 5 berubah menjadi 4, yang tadinya sini 3 bertambah 1. Ya, meskipun kenyataannya sebenarnya itu adalah B, karena di sini 8% ya. Kalau kita masukkan targetnya 8% kan ini penurunan, diharapkan ini menurun sehingga dia berada di bawah garis ini, tapi itu kan tidak dicapai. Jadi di sini mestinya B. Ini kita B, simpan, maka dia kembali 3, 5, dan itu akan berentetan dengan data-data yang ada di bawahnya, sehingga oh ya, saya kayaknya perlu menunjukkan dulu apakah betul. Coba kita lihat. Ini kita simpan. Ini bukan hanya yang di sini berubah, tapi tentu di sini juga ikut berubah. Ya, dinas sosial yang tadinya cuma 3 di sini kan berubah menjadi 4. Yang tadinya di sini ada 5 berubah menjadi 4, ya kan? Yang diambil datanya dari sini. Ya. Jadi sangat memudahkan bagi kita di dalam melakukan
analisis. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, sehingga kedepannya ketika kita melakukan analisis data yang menggunakan sistem ini itu bisa memahami bagaimana alur dari proses analisis datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.